Siapa sangka, seragam sekolah yang seharusnya jadi lambang keseragaman, justru menyimpan aib terbesar di balik dinding ruang kepala sekolah. Seorang guru honorer dituduh menggelapkan uang seragam. Namanya tercoreng, masa depannya hancur. Tapi, ada satu siswi pendiam bernama Aulia yang diam-diam menyimpan kunci rahasia ini. Hingga suatu hari, kebenaran terungkap dengan cara yang mengejutkan semua orang. Halo sahabat kisah Aulia, inilah cerita penuh misteri, air mata, dan pembelajaran hidup. Tentang seorang murid bernama Aulia, guru honorer yang jadi tumbal, dan kepala sekolah yang menyimpan rahasia besar. Yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga tahun ini bisa membeli rumah impian, segala hutang-hutangnya segera lunas, dan rezekinya dilapangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis komentar, amin, bila setuju, dan jangan lupa tulis doa kalian agar diaminkan bersama. Siapa sangka, seragam sekolah yang seharusnya jadi lambang keseragaman, justru menyimpan aib terbesar di balik dinding ruang kepala sekolah. Seorang guru honorer dituduh menggelapkan uang seragam. Namanya tercoreng, masa depannya hancur. Tapi, ada satu siswi pendiam bernama Aulia yang diam-diam menyimpan kunci rahasia ini. Hingga suatu hari, kebenaran terungkap dengan cara yang mengejutkan semua orang. Halo sahabat kisah Aulia, inilah cerita penuh misteri, air mata, dan pembelajaran hidup. Tentang seorang murid bernama Aulia, guru honorer yang jadi tumbal, dan kepala sekolah yang menyimpan rahasia besar. Yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga tahun ini bisa membeli rumah impian, segala hutang-hutangnya segera lunas, dan rezekinya dilapangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis komentar, amin, bila setuju, dan jangan lupa tulis doa kalian agar diaminkan bersama. Pagi itu, matahari menyinari halaman sekolah dengan hangat, namun suasana di dalam berbeda. Desas-desus mulai berhembus di antara siswa-siswi SMA itu. Ada kabar mengejutkan. Uang seragam sekolah yang sudah dikumpulkan beberapa bulan lalu mendadak hilang. Tidak ada yang tahu bagaimana, tapi kabar itu menyebar begitu cepat. Dari lorong kelas hingga ke kantin. Murid-murid saling bertanya-tanya. Siapa yang berani melakukan hal itu? Di ruang guru, suasana jauh lebih tegang. Kepala sekolah, seorang wanita parubaya berseragam coklat dengan wajah galak, berdiri di depan papan tulis sambil menatap tajam ke arah seorang guru honorer muda. Guru itu, berusia sekitar 25 tahun, berseragam coklat sederhana. Ia sudah 2 tahun mengabdi di sekolah ini dengan gaji pas-pasan. Tapi dedikasinya tak pernah pudar. Namun hari itu, tatapannya kosong, tubuhnya kaku, seolah seluruh dunia menuduhnya. Kepala sekolah dengan nada tinggi menyatakan bahwa dialah yang paling mungkin mengambil uang seragam. Murid-murid yang mendengar kabar itu pun terkejut. Banyak yang mulai percaya. Karena siapa lagi yang bisa disalahkan selain guru muda honorer itu? Namanya mulai tercoreng. Bahkan beberapa guru lain, yang tadinya akrab dengannya, kini memilih diam atau bahkan ikut memandang rendah. Seolah-olah semua bukti sudah jelas. Meski sebenarnya tak satu pun dari mereka benar-benar melihat ia mengambil uang. Di antara kerumunan siswa, ada Aulia, siswi kelas 3 SMA, 18 tahun, berhijab putih, berseragam putih abu-abu. Ia dikenal pendiam, pintar, dan jarang berbicara di depan banyak orang. Seperti murid lain, Aulia awalnya percaya bahwa guru honorer itulah pelakunya. Sayang sekali, padahal beliau orang baik, batinnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tatapan mata guru itu berbeda, bukan tatapan orang bersalah, melainkan seseorang yang sedang terpojok, dipaksa menerima tuduhan. Hari-hari berikutnya,
Suasana sekolah dipenuhi bisik-bisik. Murid-murid menertawakan guru honorer itu diam-diam, menyebutnya sebagai pencuri. Ia sering terlihat berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan orang. Kepala sekolah, dengan suaranya yang keras, bahkan sempat mengumumkan di aula bahwa sekolah telah dikhianati oleh oknum guru tak bertanggung jawab. Semua orang terdiam, sementara guru itu hanya bisa menelan ludah pahit, tidak mampu membela diri. Namun Aulia, meski diam, terus mengamati. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan cara kepala sekolah berbicara. Mengapa tuduhan begitu cepat diarahkan pada guru honorer, tanpa penyelidikan yang jelas? Mengapa tidak ada laporan keuangan yang transparan ditunjukkan kepada murid maupun orang tua? Dan yang paling membuat Aulia ragu, mengapa seragam yang dijanjikan belum juga datang, padahal uang sudah lama ditarik? Dalam hati kecilnya, Aulia mulai menyimpan tanda tanya besar. Apakah benar guru honorer itu bersalah? Ataukah ia hanya dijadikan kambing hitam dalam permainan yang lebih besar? Saat teman-temannya sibuk bergosip, Aulia diam-diam menyusun potongan-potongan yang tak masuk akal. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya mengamati ini akan menyeretnya pada kebenaran besar yang bisa mengguncang seluruh sekolah. Hari-hari berikutnya di sekolah menjadi semakin tidak nyaman. Seakan-akan udara di setiap koridor penuh dengan bisikan. Nama guru honorer itu disebut-sebut di kantin, di lapangan, bahkan di ruang kelas. Katanya dia yang ambil uang seragam, bisik seorang murid. Pantas aja, kan gajinya kecil, sambung yang lain. Fitnah itu menyebar bagai api yang menjilat cepat. Dan setiap kalimat seolah menambah luka pada seorang guru muda yang sebenarnya tidak bersalah. Kepala sekolah tampak semakin berwibawa di mata sebagian orang. Ia berdiri di hadapan para guru dengan suara lantang, mengatakan bahwa sekolah harus menjaga nama baik, dan oknum yang mencoreng sekolah harus segera ditindak. Tidak ada seorang pun yang berani menyanggah, termasuk guru-guru senior. Sebagian karena takut, sebagian karena memilih aman. Mereka tahu, melawan kepala sekolah sama saja dengan bunuh diri karir. Guru honorer itu tetap datang mengajar, meskipun bayangan fitnah membuntutinya kemana-mana. Murid-murid mulai menghindar, bahkan ada yang berani mengolok-olok di belakangnya. Ia hanya bisa tersenyum kecut, seolah menerima nasib yang menimpa dirinya. Namun di balik senyum itu, tampak mata yang letih dan hati yang digerus kesedihan. Aulia, yang duduk di bangku kelas 3, mulai merasa resah. Ia teringat saat awal masuk sekolah, guru honorer itulah yang membimbingnya ketika ia kesulitan belajar matematika. Ia masih ingat, guru itu dengan sabar menjelaskan rumus berulang kali tanpa pernah marah, meski Aulia lambat memahami. Apakah benar orang sebaik itu bisa menggelapkan uang seragam? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Keraguan itu semakin kuat ketika Aulia memperhatikan hal-hal kecil. Suatu hari, ia melihat beberapa tumpukan kardus di ruang tata usaha, seolah berisi seragam sekolah yang belum pernah dibagikan. Anehnya, ketika ditanya oleh murid lain, kepala sekolah selalu menjawab singkat, "Itu belum lengkap." Padahal, bukankah uang sudah lama dikumpulkan? Aulia juga mendengar bisikan dari seorang staf tata usaha, yang tak sengaja menyebut bahwa laporan keuangan seragam tidak pernah dipublikasikan ke orang tua murid. Semuanya hanya berhenti di meja kepala sekolah. Bagi kebanyakan murid, hal itu tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Aulia yang mulai curiga, justru disitulah letak kejanggalannya. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Aulia termenung di meja belajar. Ia membuka buku catatannya, menulis potongan-potongan hal yang ia dengar. Uang seragam ditarik, seragam belum dibagikan, guru honorer dituduh, laporan keuangan tidak jelas. Potongan-potongan itu seperti puzzle yang belum lengkap. Namun perlahan, gambaran besar mulai terbentuk.
Ada kemungkinan besar, guru honorer itu hanyalah kambing hitam. Hatinya gelisah. Aulia sadar, jika ia mencoba menyelidiki lebih jauh, ia bisa saja menghadapi risiko besar. Kepala sekolah bukan sosok yang mudah dilawan. Namun, bisakah ia diam saja ketika seorang guru baik dihancurkan namanya tanpa bukti jelas? Pertanyaan itu menghantui tidurnya, membuat ia terbangun berkali-kali di malam hari. Pagi berikutnya, Aulia berangkat ke sekolah dengan hati yang berat. Ia memandang gedung sekolah yang biasanya memberi rasa aman, kini terasa penuh rahasia kelam. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan, tetap diam, atau mencari kebenaran yang bisa mengguncang segalanya. Hari itu, suasana sekolah terasa lebih lengang dari biasanya. Murid-murid baru saja selesai ujian tengah semester, sebagian pulang lebih awal, sebagian lain berkumpul di kantin. Aulia memilih tetap di sekolah karena harus menunggu jemputan dari ayahnya. Perpustakaan menjadi tempat pelariannya. Sunyi, hanya ada deretan buku, kursi kayu tua, dan cahaya sore yang masuk lewat jendela besar. Namun, sore itu berbeda. Saat berjalan melewati koridor menuju perpustakaan, Aulia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat kepala sekolah berjalan cepat menuju ruang tata usaha, membawa sebuah tas besar berwarna hitam. Tatapannya waspada, gerakannya terburu-buru, seolah takut ketahuan. Rasa penasaran Aulia semakin besar. Ia menunduk dan pura-pura membuka buku catatan, sambil memperhatikan gerakan kepala sekolah. Begitu pintu ruang tata usaha ditutup rapat, Aulia mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menemukan celah kecil di pintu kayu yang sedikit terbuka. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip ke dalam. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Kepala sekolah membuka tas besar itu, dan di dalamnya terlihat beberapa amplop tebal berisi uang. Amplop itu kemudian dimasukkan ke laci meja besi yang segera dikunci. Wajah kepala sekolah tampak tegang. Keringat di pelipisnya menetes meski ruangan itu dingin ber-AC. Aulia menutup mulutnya rapat-rapat, menahan suara terkejut yang hampir keluar. Ia mundur perlahan, memastikan tak ada yang melihatnya. Saat duduk kembali di perpustakaan, tangannya gemetar. Jadi benar, mungkin guru honorer itu tidak bersalah, bisiknya lirih. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kepala sekolah dengan amplop tebal terus terputar di kepalanya. Ia menulis lagi di catatannya. Amplop uang disimpan kepala sekolah dikunci di laci. Potongan puzzle itu semakin jelas. Hanya saja Aulia belum punya cukup bukti untuk berani bersuara. Keesokan harinya, di kelas, Aulia memperhatikan guru honorer itu. Wajahnya tampak semakin lelah. Suara seraknya terdengar saat mengajar, namun matanya tetap berusaha tegar. Saat menulis di papan tulis, ada getar halus di tangannya, pertanda betapa berat beban yang ia tanggung. Aulia merasa iba, sekaligus marah. Bagaimana mungkin orang yang begitu tulus harus menerima fitnah? Di sela-sela pelajaran, Aulia menatap keluar jendela. Hatinya berdebar. Ia tahu, apa yang dilihatnya sore itu bisa menjadi kunci membongkar kebohongan besar. Namun, jika ia salah langkah, bukan hanya dirinya, tapi mungkin juga keluarganya bisa terkena masalah. Tetapi satu hal sudah pasti, Aulia tidak bisa lagi tinggal diam. Ada kebenaran yang harus diungkap. Dan ia, meski pendiam, mulai menyadari bahwa dialah satu-satunya yang mungkin bisa mengubah nasib guru honorer itu. Aula yang tadi riuh berubah menjadi lautan keheningan. Semua mata tertuju pada Aulia, siswi pendiam yang tiba-tiba berani bicara di depan seluruh sekolah. Kepala sekolah berusaha mengendalikan situasi, menarik napas panjang dan tersenyum kaku. Anak-anak,
Jangan mudah percaya pada penglihatan sepintas. Ucapnya dengan nada yang dipaksakan tenang. Mungkin Aulia salah lihat. Guru honorer ini sudah terbukti bersalah. Dan saya sebagai kepala sekolah hanya menjaga nama baik lembaga. Namun ucapan itu terdengar seperti tameng rapuh. Dari barisan belakang, seorang pria paruh baya, staf tata usaha, tiba-tiba berdiri. Suaranya gemetar saat berkata, "Bu, maafkan saya. Saya tidak bisa diam lagi. Semua yang Aulia katakan benar. Saya sendiri yang diminta membantu menyembunyikan uang seragam itu." Aula mendadak gempar. Suara orang tua murid meninggi. Beberapa guru berdiri dengan wajah marah. Murid-murid saling berbisik tak percaya. Kepala sekolah pucat seketika. Tubuhnya kaku. Matanya melotot ke arah staf tu itu. Seakan tak percaya ia berani bersuara. Staf tu melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya dipaksa. Kalau menolak, saya diancam akan dipindahkan. Semua amplop uang itu masih ada di laci ruang tu. Kalau tidak percaya, kita bisa lihat bersama-sama." Kebenaran itu menghantam aula seperti badai. Kepala sekolah mencoba menyangkal. Tetapi suaranya bergetar, tak lagi meyakinkan. Beberapa guru senior segera meminta panitia membuka laci yang disebutkan. Tak lama, amplop-amplop tebal berisi uang ditemukan di sana, persis seperti yang dilihat Aulia. Suasana berubah haru. Murid-murid menunduk. Malu karena telah salah menilai guru honorer. Beberapa orang tua mendekati guru muda itu, menyalaminya, bahkan meminta maaf karena sempat percaya pada tuduhan palsu. Guru honorer, dengan mata berkaca-kaca, berdiri dan menunduk dalam-dalam. Suaranya tercekat saat berkata, terima kasih karena akhirnya kebenaran terungkap." Di sisi lain, kepala sekolah hanya bisa terdiam. Wajahnya tertunduk, diselimuti rasa malu. Aura wibawa yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Semua orang kini tahu siapa dalang di balik hilangnya uang seragam. Dan Aulia, gadis pendiam itu kini dipandang dengan penuh kagum. Ia yang awalnya dianggap hanya murid biasa, justru menjadi pahlawan yang berani bersuara ketika semua orang memilih diam. Teman-temannya mendekatinya. Beberapa menepuk pundaknya. Beberapa bahkan menangis. Hari itu menjadi titik balik. Guru honorer dibebaskan dari fitnah. Nama baiknya dipulihkan. Kepala sekolah menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Dan Aulia? Ia belajar bahwa keberanian bisa datang dari hati yang tulus, dan kebenaran selalu menemukan jalannya, meski tertutup rapat oleh kebohongan. Sahabat kisah Aulia, cerita ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kebenaran memang bisa ditutupi, tetapi tidak akan pernah bisa dipadamkan. Sepandai-pandainya kebohongan disembunyikan, akan tiba waktunya ia terbongkar dengan cara yang paling tidak terduga. Guru honorer yang sempat difitnah, yang nama baiknya hampir hancur, akhirnya kembali mendapatkan keadilan. Dan semua itu terjadi karena keberanian seorang murid pendiam yang memilih untuk tidak tinggal diam. Aulia mengajarkan kepada kita arti dari keberanian yang sebenarnya. Ia bukan murid yang kuat secara fisik, bukan pula murid yang punya kuasa, tapi ia punya hati yang jujur dan tekad yang besar untuk membela kebenaran. Satu suara kecil yang ia lontarkan di tengah aula sekolah mampu mengguncang seluruh kebohongan yang dibangun oleh kepala sekolah. Dan keberanian itu bukan hanya menyelamatkan satu orang guru honorer, tetapi juga membuka mata semua orang bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan. Dari sini kita belajar, jangan pernah menilai seseorang hanya dari tuduhan atau gosip yang beredar. Betapa banyak orang baik yang hancur karena fitnah, dan betapa banyak pula kebohongan yang tampak meyakinkan padahal rapuh. Kebenaran memang sering kalah cepat dari kebohongan, tapi ia selalu menang pada akhirnya. Sahabat kisah Aulia, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak mudah ikut-ikutan menuduh tanpa bukti.
Mari kita belajar untuk lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih berani dalam membela yang benar. Dan yang paling penting, mari kita jaga hati kita agar tetap bersih. Sebab hati yang jujur akan selalu dituntun menuju jalan kebenaran. Untuk kalian yang setia mendukung channel ini, saya doakan semoga tahun ini bisa membeli rumah impian, segala hutang-hutangnya segera lunas, dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tuliskan doa kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengaminkan dan saling menguatkan. Karena setiap doa yang tulus, jika diucapkan bersama, akan menjadi kekuatan yang besar. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah darinya. Ingatlah, jangan pernah meremehkan suara kebenaran, meski datang dari seseorang yang tampak kecil, karena justru suara itulah yang bisa mengubah segalanya.